Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan Pak Tarmizi sebagai dosen pengampu kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pola kegiatan suatu sistem perekonomian. Materi ini akan dibuat untuk melengkapi tugas besar kami dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Adapun materi ini disusun dan akan dipresentasikan oleh saya Abdul Aziz Azami sebagai ketua kelompok, lalu Cynthia Wulan Marcella, Erna Ningsi, Novendri Kondorura, Rafli Faiz Muhammad Ridwan, dan Vira Maulina. Langsung mulai saja masuk ke dalam materi awal mengenai pola kegiatan perekonomian yang akan dibahas oleh saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Beberapa kegiatan perekonomian yang membentuk sebuah pola yang memicu adanya dinamika pasar yang berubah-ubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pola perekonomian pada industri masa kini. Apa yang dimaksud dengan pola kegiatan ekonomi? Pola kegiatan ekonomi merupakan bentuk aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau bahkan negara untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari masa ke masa dan berlangsung secara kontinu. Pola kegiatan ekonomi dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan dalam hidup seperti aktivitas produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Semua aktivitas tersebut dinamakan kegiatan bisnis dan kegiatan ekonomi modern. Teori ini sendiri dimulai oleh filsuf Britania dan Adam Smith pada tahun 1776. Mereka juga disebut sebagai bapak ekonomi modern karena risalahnya dalam novel The World of Nations. Materi selanjutnya mengenai sistem ekonomi pada kegiatan perekonomian akan baca. Selamat pagi teman-teman. Pada garis besarnya, sistem ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ekonomi pasar, ekonomi campuran, dan sistem ekonomi perencanaan pusat. Kita mulai dari ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatan sepenuhnya diatur oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Di sini, penjual berperan penting dalam ekosistem ini karena memiliki hak atas sumber produksi. Setiap individu bebas memiliki dan membeli barang dan jasa. Tetapi ada pesaing usaha yang kompetitif dalam kegiatan operasional pasar. Negara Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan menerapkan sistem ekonomi pasar. Selanjutnya ada sistem ekonomi terpusat. Ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi yang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, semua faktor produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Negara Korea Utara, Kuba, Cina menerapkan sistem ekonomi terpusat. Selanjutnya, ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Sebagian besar negara yang ada di dunia ini menggunakan sistem ekonomi campuran, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, dan Inggris. Dapat dinilai bahwa keinginan masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menentukan jarak kegiatan ekonomi di negara-negara tersebut. Di samping itu, dengan jelas dapat dilihat bahwa pemerintah memegang peranan yang penting di dalam mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pelaku kegiatan sistem perekonomian yang akan dilanjutkan oleh Marcella. Selamat pagi teman-teman. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pelaku kegiatan sistem perekonomian. Dalam analisis ekonomi, tidak mungkin untuk menyebutkan kegiatan mereka secara satu persatu. Untuk mencapai tujuan ini, cukuplah apabila pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1 rumah tangga, 2 perusahaan, dan terakhir pemerintah. Kita masuk ke penjelasan pertama, rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik dari berbagai faktor produksi dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Selanjutnya adalah perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sekumpul orang tersebut dikenal sebagai pengusaha.
Mereka adalah orang yang memiliki keahlian wirausahaan dan kegiatan mereka dalam perekonomian mengorganisir faktor-faktor produksi sehingga berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga dapat diproduksi dengan cara yang sebaik-baiknya. Tujuan mereka yang utama adalah memperoleh keuntungan dari usaha mereka. Jumlah barang yang diperlukan, diproduksi, dan cara memproduksinya selalu dipertimbangkan berdasarkan keinginan untuk mencapai untung yang maksimum. Terakhir, pemerintah. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang diberi tugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dan badan yang dimaksud adalah Departemen Pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank, sentral, dan sebagainya. Badan pemerintahan akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka melakukan kegiatan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Di samping mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi, rumah tangga, dan perusahaan, pemerintah juga melakukan sendiri beberapa kegiatan ekonomi. Ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah kegiatan yang kurang menguntungkan kepada pihak swasta. Adalah mengembangkan prasarana ekonomi seperti jalan-jalan. Prasarana tersebut penting sekali artinya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, tetapi biayanya sangat mahal dan modal yang ditanamkan tidak dapat diperoleh kembali. Selanjutnya, untuk materi mengenai mekanisme pasar akan dilanjutkan oleh Erna. Selamat pagi teman-teman. Berikut saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga. Dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar merujuk pada pengaruh kekuatan penawaran dan permintaan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Mekanisme pasar sendiri memiliki kelebihan yaitu, yang pertama, memberi informasi jumlah permintaan. Mekanisme pasar adalah informasi akurat tentang produk yang paling dibutuhkan konsumen. Dengan ini, produsen akan paham bagaimana kondisi yang tepat untuk meningkatkan kuantitas barang atau jasa yang dijual untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua, peluang bagi produsen dan konsumen. Sampai intervensi pemerintah, kondisi mekanisme pasar adalah situasi di mana produsen bebas memilih jenis barang dan berbagai faktor proses produksi yang akan dijalankan. Konsumen juga bebas memilih barang yang ingin dikonsumsi. Yang ketiga, pemacu pengembangan. Dengan adanya kondisi pasar yang terus berubah, maka hal ini akan menjadi pemacu pengembangan usaha produsen, misalnya upaya untuk meningkatkan sumber daya. Mekanisme pasar juga memiliki kelemahan yaitu, yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas. Hal ini dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas, misalnya karena akses sumber daya dan modal pengusaha besar lebih banyak. Maka kegiatan ekonomi pun dapat mendominasi bahkan mematikan usaha kecil. Yang kedua, resiko monopoli pasar, yaitu di mana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjualan, disertai dengan kebebasan tak terbatas. Hal ini memungkinkan adanya perusahaan raksasa yang monopoli produksi dan sirkulasi penjualan barang. Yang ketiga, tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Mekanisme pasar yang bebas menyebabkan kegiatan perekonomian selalu fluktuatif. Dampaknya yaitu merosotnya kurs mata uang, terjadinya pemutusan hubungan kerja, hingga terjadinya inflasi yang tidak terkontrol. Selanjutnya, untuk materi mengenai karakteristik pasar akan dijelaskan oleh Ferdi. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pasar. Karakteristik pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Beberapa karakteristik pasar adalah sebagai berikut. Terdapat calon penjual dan pembeli, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk
berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai keadaan pasar yang tidak dapat memberikan respon atas suatu produk saat terjadi oversupply maupun over demand. Harga tidak mampu membatasi permintaan dan tidak bisa meningkatkan penawaran sehingga tidak tercipta suatu pasar yang efisien. Konsumen dalam memperoleh informasi mengenai kualitas suatu jenis barang yang akan dibeli memerlukan biaya yang tidak sedikit. Begitu juga mengenai kualitas input yang akan dibeli oleh produsen. Dalam hal terjadi kegagalan pasar, maka pemerintah diharapkan untuk ikut campur tangan agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai faktor kegagalan pasar akan dilanjutkan oleh Rafli. Selamat pagi teman-teman, berikut saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan pasar. Oke, yang pertama adalah adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Alokasi sumber ekonomi yang efisien tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar, oleh karena adanya monopoli atau adanya usaha yang mempunyai biaya marginal yang selalu menurun. Dan adanya usaha yang mempunyai biaya marginal nol, mekanisme pasar melakukan alokasi faktor-faktor ekonomi secara efisien hanya pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, yaitu adanya eksternalitas faktor. Eksternalitas ini dapat timbul karena tindakan konsumsi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain, dan tidak adanya kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Dan yang ketiga adalah adanya pasar tidak lengkap. Contohnya, jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup, walaupun penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada yang mau dibayar oleh masyarakat. Kondisi seperti ini yang disebut pasar tidak lengkap. Yang keempat, adanya kegagalan informasi. Pada beberapa kasus, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya saja perakiraan cuaca, para petani, pelaut sangat membutuhkan informasi mengenai perkiraan cuaca. Akan tetapi tidak ada pihak swasta yang menyediakan informasi mengenai perkiraan cuaca. Dan yang terakhir adalah campur tangan pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Dan menurut Sukirno, pada tahun 2003, kegagalan pasar menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem regulasi perekonomian yang ada. Dengan begitu, perekonomian negara dapat lebih maju. Dalam menghindari adanya kegagalan pasar dalam skala besar, pemerintah membuat beberapa regulasi yang mengatur laju perkembangan pasar. Adapun tujuan utama atas regulasi pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin agar kesamaan hak setiap individu tanpa penindasan. Yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang bersama seperti jalan, polisi, dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kelima, mengawasi eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat, dikurangi adanya masalah. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Aziz untuk kesimpulan presentasi. Mengakhiri presentasi kami, adapun kesimpulan dari materi kali ini sesuai dengan yang tertera pada slide ini, yaitu sistem ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ekonomi pasar, ekonomi campuran, dan sistem ekonomi perencanaan terpusat. Pelaku kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi presentasi kali ini, serta makalah yang diperlukan untuk sebagai dokumen utama dalam pengumpulan tugas akhir pengantar ekonomi mikro. Berakhirnya materi presentasi ini, maka selesailah sudah penjelasan kami mengenai materi kali ini, mengenai pola kegiatan suatu sistem perekonomian. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.